Tapi dengan mensortir dari frekuensi itu, kita bisa mengecilkan jumlah saham yang terlalu banyak. Memang betul, sekarang 900 saham. Kita nggak pernah tahu, mungkin tahun depan berapa tahun lagi IHSG isinya ribuan atau puluhan ribu saham. Betul. Cariin satu-satu manual mabok pastinya kan. Jadi kita sortir dari frekuensinya untuk mengukur momentum yang sedang berjalan atau yang akan datang. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama metode ini, saham apa gitu yang pernah memberi cuan gede gitu? Oke, sebenarnya ada dan terjadi tahun ini, 2025 ini. Jadi ini boleh sebut kode sahamnya nih, sebagai pengalaman aja. Ini aja, mungkin sektornya. Sektornya, oke, sektornya nikel dan itu cuma butuh waktu 2 minggu untuk dapetin profit 252%. Wah, 252%. Ya. Mungkin arah berapa kali tuh dalam 2 minggu itu? Ya, sempat arah beberapa kali, sempat FCA juga. Jadi ngelaluin proses-proses itu semua, tapi ya cuma butuh sekitar 2 minggu. Itu yang paling berkesan di tahun ini. 252%. Itu pun jualnya kecepatan, Pak. Kecepatan, masih naik lagi ya? Masih. Nggak nyesel tuh ya? Ya, Nggak 252 nggak dong? Kalau sudah ratusan persen nggak terlalu nyesel sih, Pak. Nggak nyesel ya? Kalau di bawah 50% sudah jual naik lagi, itu baru ada berasa sedikit. Tahun ini? Ya, di tahun ini. Tahun ini ya. Rugi ada nggak tahun ini? Rugi juga ada. Ada ya. Dan kalau kerugian saya batasin biasanya sampai dengan 20%. 20% cut loss? Cut loss. Ada juga tahun ini ya? Ada. Ya namanya juga trader pasti ada untung dan ruginya lah. Nggak mungkin untung doang. Iya, betul. Mas William ini juga sering menulis buku ya? Ya, saya nulis buku. Ada motivasi tertentu? Kenapa senang nulis? Saya cuman pengen berbagi ilmu aja untuk para generasi baru pelaku pasar Indonesia nanti. Jangan sampai nanti masuk ke market tanpa ngerti apa-apa, cuman berpikir ada orang lain. Kita tahu medsos itu tempat orang berbagi ya, bahkan pamerin pacuan juga ada. Betul. Jangan sampai ngelihat para mereka yang sukses, baik itu sukses benar atau enggak, tapi langsung nyebur pikir orang lain bisa, kenapa gua enggak, tapi nggak didasari ilmu. Nah, saya pikir daripada saya ngelihat banyak cerita orang ngerugi dan lain-lain, mungkin satu hal yang bisa saya berbagi kepada masyarakat Indonesia adalah membantu mereka dengan lebih melek investasi melalui buku. Motivasi saya sih ke situ. Berbagi ke orang atau calon-calon investor ya, atau investor pemula gitu ya? Ya, pemula atau yang novice juga nggak apa-apa, yang mungkin sudah berjalan beberapa tahun tapi misalnya kayak masih bingung gitu, ya mungkin bisa terbantu dari situ juga. Oke, kalau saya calon investor atau investor pemula, apa sih yang harus saya perhatikan biar sukses gitu di pasar saham ini? Oke, saya pasti akan sarankan pertama mau pastiin dulu mau jadi investor long term atau trader yang menggunakan short term. Karena sebenarnya pendekatannya sangat berbeda. Kalau misalnya long term kan pasti lihat lapangan keuangan dan lain-lain. Ya kalau ini saya nggak bisa bahas lah, saya nggak terlalu ngerti ya. Cuman kalau yang short term ini paling gampang. Kita fokus pada membaca momentum. Itu yang akan selalu saya saranin orang-orang membaca momentum. Karena kalau udah ngerti momentum itu kita udah tahu ada arus dana yang bergerak, arus dana masuk yang bergerak ke saham tersebut yang mendatangkan momentum itu. Sehingga lebih membuka peluang untuk mendapatkan cuannya jangka pendek dan tren yang akan lebih terukur. Jadi saya selalu saranin ke pemula tuh baca momentum dulu. Gitu. Kalau misalnya sahamnya apakah tipikal yang layak atau tidak, maksudnya kayak dari emiten yang cetak laba atau tidak, atau valuasinya dan lain-lain, saya akan bilang kita sih realistis aja bahwa banyak saham yang sebenarnya multi bagger juga sebenarnya lapangan keuangannya minus-minus kan, nggak selalu yang cetak laba bombastis gitu-gitu. Jadi kalau bicara momentum, apalagi kita kan mencoba mengambil profit as fast as possible gitu, secepat mungkin, ya nggak usah terlalu khawatir dengan masalah-masalah yang akan datang. Istilahnya kalau kita udah jual terus emitennya bermasalah kan kita udah nggak ada urusan. Gitu. Dan kalau prinsipnya kita kayak investasi saham itu, walaupun dibilang kepemilikan terhadap perusahaan, tapi kan kita tidak ada ikatan apa-apa sebenarnya. Kita bukan karyawannya, kita bukan direksinya, kita bukan ownernya, bukan komisarisnya juga. Jadi kita tuh kalau fokus ke momentum, kita lebih free gitu, dan pilihan sahamnya lebih banyak sebenarnya. Ada 900 lebih emiten gitu kan di pasar saham. Ngeliatin semuanya gitu? Enggak juga. Kalau lihat momentum kan kita tinggal mencari yang frekuensi perdagangannya tinggi, berarti itu yang ramai. Hari itu yang ramai apa? Ya. Kita pilih gitu kan? Ya, itu kan otomatis tersortir banget itu. Jadi tinggal 20-30 saham. Ya, habis itu kita cek lagi dari teknikalnya. Misalnya apakah masih posisi yang aman atau ternyata diam-diam udah multi bagger nih. Kalau udah multi bagger mungkin lebih riskan, tapi kalau baru mulai jalan, baru mulai naik gitu kan lebih layak diikuti. Tapi dengan mensortir dari frekuensi itu,
kita bisa mengecilkan jumlah saham yang terlalu banyak. Memang betul, sekarang 900 saham. Kita nggak pernah tahu, mungkin tahun depan, berapa tahun lagi, IHSG isinya ribuan atau puluhan Iya, ribu saham. betul. Cariin satu-satu manual mabok pastinya kan. Jadi kita sortir dari frekuensinya untuk mengukur momentum yang sedang berjalan atau yang akan datang. Biasanya berapa saham yang dilihat? Dari yang top frag berarti kan? Iya, top frekuensinya frekuensi. berapa tuh? Saya biasanya ambil 10 terbesar aja. 10 terbesar, habis itu dilihat juga teknikalnya, Ya, fundamentalnya nggak dilihat sama sekali? enggak. Ya, karena saya punya pengalaman dengan fundamental yang termasuknya kurang bagus. Jadi pernah ada kasus salah satu emiten di mana laporan keuangannya manipulasi, Pak. Jadi kalau kayak begitu, saya mau analisa fundamental buat apa kalau datanya aja dimanipulasi gitu. Jadi saya ya udah ke momentumnya aja lah udah. Tapi kan kalau fundamental juga ada aspek GCG-nya kan, kadang kan harus kita lihat manajemennya oke nggak gitu. Ya, tapi itu kan nggak gampang untuk nilainya. Jauh lebih gampang lihat langsung respon pasar di running trade lebih cepat lah saya pikir gitu ya. Jadi setiap hari Mas Willem akan memantau 10 saham yang frekuensi perdagangannya paling tinggi ya. Iya, tapi setelah saya beli, saya fokus ke saham yang itu saya beli aja. Habis itu dibeli sama saham X gitu. Akan fokus di situ. Ya. Diliatin gitu. Sampai nanti ada distribusi jual. Ya, setelah Gitu saya ya. lepas baru saya mulai sortir lagi dari awal. Kan Setelah posisi lepas, kosong. Oh. Jadi nggak pegang banyak emiten ya? Enggak, saya maksimal 3 aja. Oh maksimal 3. Iya. Nih udah banyak triknya nih. Jadi maksimal 3. Lihat momentum. Udah ada distribusi dijual. Udah itu aja ilmunya sebetulnya ya Bandar Mulu gini ya. Iya, dalam prakteknya sebenarnya begitu aja. Cuma kayak kalau di luar sana sangat dibikin luas sekali ya. Bahkan beberapa orang lebih fokus pada siapa sih yang disosok yang dianggap jadi bandar dan lain-lain. Menurut saya itu mungkin akan kita ketahui juga dari data ataupun dari berita. Misalnya nanti ada investor kakap beli saham sekian, tapi apa artinya kalau data terjadi? Kan? Betul. Iya, iya. Gitu. Jadi sebenarnya benar-benar sih intinya cuma melihat arus dana terbesar, akumulasi yang terjadi, itu mencerminkan atau mengindikasikan tren yang akan datang dan kita bisa mulai ikutin. Gitu. Mas Willem masuk market mulai dari tahun berapa? 2013, 2013 berarti ya udah 12 tahun ya. 12 tahun. Tahun berapa yang paling bagus? Paling bagus itu 2018, multi-bagger pertama saya, dan tahun ini. Oh, Tahun ini. 2012 benar-benar paling tahun bagus. ini multi-bagger 2018 itu multi-bagger pertama. Pertama. Tahun ini multi-bagger juga tadi ya. Ya, tapi memecah rekor. Rekor multi-bagger sebelumnya kalah sama yang tahun ini. persentasenya. Ya, Maksudnya gede lagi. gede. Wah. Cuannya gede dong ya. Ya, lumayan lah. Relatif lah dibanding orang mungkin termasuk besar. Iya, iya. Kalau kita lihat apa namanya, pas zaman COVID itu kan juga banyak sekali kan saham-saham bank digital naik banyak. Ya. Kemudian yang tahun lalu saham-saham Konglo sampai sekarang. Ini juga dilihatin juga sama Mas Willem. Tentunya, kan setiap crash itu ada peluang untuk buy on bottom. Iya. Nggak lihat juga saham ini saham second liner, saham ini saham blue chip. Nggak dilihat sama sekali itu ya. Sama sekali enggak, karena setiap saham bisa naik kasta dengan sendirinya. Misalnya tahun ini banyak saham-saham yang kita nggak nyangka market cap-nya bahkan bisa kayak saham brand mengalahkan BBCI tahun ini, kan berarti jadi blue chips baru. Ya. Oh, Nah, jadi iya. saya nggak akan klasifikasi dari awal ini second liner, third liner, first liner, saya nggak peduli soal itu. Kalau memang market menentukan akumulasi besar, dia bisa aja berubah kelas dengan sendirinya. Yang penting likuiditasnya aman buat saya dan saya merasa ini saham pergerakannya cocok, terbaca dan cocok dengan risk profile-nya saya akan beli. Gitu. Jadi nggak ada pembatasan kayak harus first liner dan lain-lain. Mungkin beberapa orang milih first liner karena unggul dari dividennya atau mungkin faktor keamanan karena emitennya biasanya ada perusahaan yang besar dan lain-lain. Tapi itu kan sebenarnya ada perjalanan masing-masing. Kalau kita ngomong blue chips yang sekarang, dulunya juga saham-saham yang tidak dianggap gitu loh. Jadi saya anggapnya semua saham punya kesempatan untuk jadi blue chip pada masanya. Iya. Gitu.